Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini mengenai sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah gerak pada hewan. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Hewan bergerak dengan berbagai cara seperti berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Gerak pada hewan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak hewan di air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, salah satu contohnya adalah ikan. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline yang memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi dengan yang pertama, otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dari sirip ikan dalam air. Yang kedua, sirip tambahan untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga, gelembung renang untuk mengatur gerakan air turun dan dapat mengeluarkan oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Nah, inilah prinsip kerja atau cara kerja hewan yang bergerak di dalam air. Yang kedua, gerak hewan yang ada di udara. Tubuh hewan yang terbang di udara memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, yaitu dengan menggunakan sayap. Salah satu contohnya adalah burung. Susunan sayap burung terdiri dari kerangka yang kuat dan ringan, memiliki otot yang kuat, berbentuk melengkung, dan disebut sebagai struktur sayap airfoil. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap sehingga udara mengalir ke bawah. Sesuai dengan hukum 3 Newton, ketika gaya pertama memberikan gaya aksi pada gaya kedua, maka akan memberikan gaya reaksi pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Hal inilah yang membuat burung dapat terbang ke atas, dan prinsip terbangnya burung ini pun digunakan dalam pembuatan kapal terbang. Yang ketiga, gerak hewan yang ada di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat karena untuk mengatasi inersia dan menyimpan elastisitas untuk melakukan aktivitas. Contohnya, gerakan pada hewan gajah dan kerbau. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Jadi yang mempengaruhi gerakan hewan yang ada di darat itu selain kemampuan mengatasi inersia, juga kemampuan elastisitas tubuhnya. Setelah gerak pada hewan, sekarang kita lanjutkan ke gerak pada tumbuhan. Berdasarkan arah datangnya rangsang, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerak endonom, yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Misalnya, gerak rotasi sitoplasma pada sel daun Hydrilla verticillata. Yang kedua, gerak hidrokopis, yaitu gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar airnya. Contohnya, pecahnya kulit buah polong-polongan. Dan yang ketiga, gerak eksionom, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Nah, gerak eksionom ini dibedakan lagi menjadi 3. Ada gerak tropisme, ada gerak taksis, dan ada gerak nasti. Kita akan bahas yang pertama dulu, gerak tropisme. Gerak tropisme ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, fototropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya bunga matahari yang mekar dan batangnya mengikuti arah sinar matahari. Yang kedua, geotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Contohnya gerak akar yang menuju ke pusat bumi. Yang ketiga, hidrotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan air. Contohnya gerakan pertumbuhan akar menuju ke air. Yang keempat, tigmotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan sentuhan. Contohnya gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya. Yang kelima, kemotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan zat kimia. Contohnya gerak akar menuju pupuk. Selanjutnya, setelah gerak tropisme ada gerak taksis.
Gerak taksis dibedakan menjadi dua, ada fototaksis dan ada kemotaksis. Fototaksis adalah gerak taksis karena adanya rangsangan cahaya. Contohnya, euglena yang bergerak dengan bulu cambuk menuju ke cahaya. Ini salah satu contohnya. Yang kedua, kemotaksis, yaitu gerak taksis karena rangsangan zat kimia. Contohnya, sel gamet tumbuhan lumut. Ini. Gerak nasti. Gerak nasti ini dibedakan menjadi 4. Ada seismonasti, itu gerak nasti yang dipengaruhi oleh sentuhan. Contohnya misalnya tanaman putri malu, ketika kita sentuh daunnya maka daunnya akan menutup. Yang kedua, niktinasti. Niktinasti ini adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan suasana gelap. Contoh gerak nasti. Gerak nasti ada 4. Ada seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan termonasti. Seismonasti itu gerak nasti yang dipengaruhi oleh sentuhan. Contohnya tanaman putri malu, ketika kita sentuh daunnya maka daunnya akan menutup. Yang kedua ada niktinasti, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan suasana gelap. Contohnya daun lamtoro yang akan menutup atau tidur dan membuka pada siang hari. Kemudian yang ketiga, fotonasti. Ini berarti gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya pada bunga pukul 4 yang akan mekar pada sore hari saja. Dan yang keempat ada termonasti. Ini gerak nasti yang disebabkan oleh pengaruh suhu. Contohnya bunga tulip. Bunga tulip ini biasanya banyak tumbuh di daerah Eropa yang hanya berbunga pada saat musim semi saja. Demikianlah materi kita pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.